Usulan revisi kanun LKS kini dibajak para politisi bermodal sentimen. Padahal, usulan revisi yang diajukan pemerintah Aceh sejak Oktober 2022 sudah mendapat respon DPR Aceh usai BSI mengalami error. Sejak itu terjadi pula percakapan publik hingga menimbulkan pro kontra yang dinamis. Pihak yang kontra menolak jika revisi kanun dilakukan hanya karena error yang dialami BSI. Pihak yang kontra juga tidak setuju jika revisi kanun dimaksudkan untuk mengembalikan bank konvensional untuk beroperasi lagi di Aceh. Menurut yang kontra, dengan beroperasinya kembali bank konvensional di Aceh, maka itu akan membuka kembali peluang bagi masyarakat Aceh untuk terjebak dengan riba. Sebaliknya, bagi yang pro revisi juga hadir dengan argumen-argumennya yang tidak kalah menarik untuk disimak. Bahkan dengan dukungan data dan fakta tentang keadaan ekonomi Aceh, mereka sampai pada satu kesimpulan memang dibutuhkan langkah revisi cepat agar keadaan ekonomi Aceh tidak bertambah buruk. Bagi yang pro revisi, bank konvensional tidaklah haram. Berbagai pandangan ulama kontemporer pun dihadirkan yang membolehkan umat Islam berhubungan dengan bank konvensional. Namun, ketika publik sedang asik dengan percakapan yang membangun pencerahan, datang politisi bermodal sentimen membajak percakapan publik dengan argumen penuh sentimen bahkan disertai tuduhan dan ancaman. Sentimen agamis dikemukakan, jika bank konvensional kembali lagi, maka sama dengan menghalalkan riba, dan siapapun yang menghalalkan riba dapat keluar dari Islam alias murtad. Ada pula yang menuduh bahwa Islamofobia dan sekularitas sudah merasuki tokoh-tokoh di Aceh yang bermaksud memisahkan Aceh dengan Islam. Sentimen keacehan juga dikemukakan, siapa yang setuju dengan revisi kanun LKS sama saja dengan mencederai UU-PA yang merupakan hasil perjuangan berdarah-darah rakyat Aceh. Dan lebih parah adalah sentimen politik. Usulan revisi kanun LKS sudah menyebabkan DPR Aceh diserang oleh berbagai pihak. Padahal yang mengusulkan adalah pemerintah Aceh melalui PJ Gubernur Aceh. PJ Gubernur Aceh hendak dikesankan sebagai provokator yang sudah menimbulkan kegaduhan di Aceh. Dari situ, argumen sentimen politik ditingkatkan, usulan revisi kanun LKS disebut agenda pusat melalui PJ Gubernur Aceh untuk merongrong pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dan lahirlah seruan untuk tidak lagi memilih politisi dan partai politik yang mengusung dan setuju dengan revisi kanun LKS. Padahal, yang namanya undang-undang, peraturan, perda, atau kanun selalu terbuka untuk ditinjau ulang. Peninjauan ulang tentu menuntut pikiran dan sikap terbuka agar berlangsung dialog yang sehat. Sudah semestinya setiap regulasi yang ditinjau membutuhkan daya dukung data dan fakta, bukan olah kata. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.